Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ternyata semangat ya. Hari ini kelas 7C. Tadi kita sudah membaca doa dan juga asmaul husna. Hari ini kita awali dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada ibu cek dulu yang hadir hari ini hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Kemudian coba lihat di sekeliling Ananda, bersih atau ada sampah? Bersih. Ya, karena kita selalu menjaga kebersihan sama batas kelas kita, menjaga kebersihan, kemudian menjaga sikap dalam belajar, sikap dengan teman, dengan guru, kemudian sikap dalam menjawab dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Nah, hari ini kita kembali lagi. Sebelumnya kita sudah masuk di bab berapa kemarin? Apa yang tahu judulnya bab 3 kemarin? Bagus. Judul kita kemarin bab 3 suhu, kalor, dan pemakaian. Yang sudah kita pelajari kemarin apa materi-materinya? Suhu. Oke, bagus. Sekarang kita masuk lagi ke kalor. Kemarin kita sudah belajar suhu, sekarang kita belajar kalor. Nah, ada ibu? Di depan ini, ibu sudah menyediakan 3 wadah. Nah, tadi ibu udah tolong temannya, si Ropa ambil air apa tadi diambilnya? Air panas. Nah, hati-hati ya, mungkin udah turun juga suhunya. Ini ada air panas, kemudian yang wadah oranye ini air apa tadi? Kok nggak tolong ibu ya? Air dingin. Nah, ini adalah yang masih kosong. Jadi ada 3 wadah di sini. Kemarin sudah mengukur suhu. Sekarang ibu bantu. Ibu minta tolong. Nah, ibu bantu tadi ibu ambil termometer di laboratorium dan kemarin kita sudah mengetahui termometer. Ya kan? Apa guna termometer kemarin? Untuk mengukur suhu. Siapa yang masih ingat? Ini termometer apa? Ya, Puji? Bagus. Termometer zat cair. Apa isi zat cairnya ini? Alkohol. Ada satu lagi selain alkohol apa lagi? Kemarin iya bagus air laksa. Kalau ini termometer alkohol diisi berwarna. Warnanya apa? Warna apa? Merah. Sekarang ibu minta tolong bantu ibu untuk ukur suhunya dulu sebelum kita melakukan percobaan sederhana ini. 2 orang di depan. Yang sudah mencoba mengukur suhu kemarin siapa? 2 orang mana? Revan. Nah, bantu ibu pegang satu termometer ini. Silakan celupkan ke dalam baskom yang warna biru. Uji ya, kita dekat aja. Nah, uji celupkan. Kita lihat dulu termometernya angkanya dari berapa ke berapa itu? Dari min 10 sampai 100 derajat Celcius sama ya. Nah, sekarang tunggu dulu, Ibu. Lihat waktunya sama-sama 1 menit. Ya. Silakan celupkan, kita lihat suhunya berapa. Oke. Sama-sama kita lihat masing-masing pada kita ini suhu airnya. Jadi tidak ada lagi. Ini air apa tadi? Air panas. Sudah berapa angkanya nih Eko? Lihat angka Eko. Angka berapa ini? Yang merahnya udah di angka? Iya, udah lewat kayaknya ya. Ini air apa tadi? Dingin. Angka berapa dia? Angka 20. Masih gerak dia Eko. Yang merahnya. Enggak. Oke. Berarti suhu air panas ini berapa? 54 ya. Suhu air panas 54 derajat Celcius. Suhu air dingin berapa Puji? 18. Nah, itu tulis dulu. Silakan Meka. Kita tulis dulu
Yang warna oranye berapa Budi? 18 derajat Celcius. Nah, ini air panas. Kemudian yang di sini air dingin. Oke. Beda suhunya, Nak? Iya. Ya. Oke, silakan duduk kembali temannya. Ya. Ya, tepuk tangan lah untuk temannya udah bantu duduk. Beda suhunya, Nak? Beda. Seperti yang satu wadahnya adalah air hangat ya. Kemudian air panas. Yang ini adalah air dingin. Jauh beda suhunya, 18 sama 54 derajat Celcius. Kemudian wadah yang kosong ini akan Ibu masukkan separuh, kalau semuanya kan penuh ya, separuh air panas, separuh air dingin. Apa yang terjadi kira-kira di wadah ini? Suhunya naik, turun, atau di tengah, atau lebih naik, lebih turun lagi? Di tengah-tengah. Kenapa bisa di tengah-tengah ya? Karena air dingin dengan air panas. Kenapa? Karena air dingin dengan air panas bercampur. Iya, bagus. Enggak, karena air dingin dengan air panas bercampur. Mungkin tidak mungkin suhunya lebih naik lagi, ya, atau lebih rendah lagi. Dingin atau hangat nanti airnya? Hah? Hangat. Kita tes dulu, kita campur dulu. Coba Iko, campur di sini. Tolong Ibu. Campur di sana air hangatnya. Biar dingin ya. Kalau semuanya Pak. Nah, panas lagi. Panas semuanya. Nah, siapa yang mau coba ukur suhunya? Siapa? Kemarin udah belajar ukur suhu. Siapa? Nih, termometernya. Angga, coba Kak. Angga? Coba. Tinggal mencelupkan saja, kemudian kita melihat angkanya. Ya, angkanya berkisar angka berapa? Kira-kira di tengah atau di atas 54 atau di bawah 18? Nih, 54 di 18. Di bawah 18 atau di atas 54 suhunya? Di bawah 54, di atas 18 kata si Cici. Oke, kita testing. Kita ujungnya. Masih gerak kah? Makanya. Itu berapa itu? 30, 39, 38. Ya, yang merahnya. 38 derajat Celcius. Makasih Kak, tepuk tangannya juga enggak. Oke, sekarang setelah dicampur, suhunya menjadi dicampur ya. Suhunya menjadi berapa tadi? 38 derajat Celcius. Nah, sekarang dari percobaan tadi Ibu ingin tanya apa berpendapat. Namanya juga pendapat. Kenapa selalu benar? Itu kan pendapatnya, ya. Kenapa bisa suhunya menjadi 38 derajat Celcius di saat air hangat atau yang panas dicampurkan dengan air dingin? Kenapa? Saudara? Kenapa? Ada yang kira-kira kenapa? Kira-kira. Kenapa? Ayo berpendapat kenapa kok dicampur airnya yang panas agak sedikit turun suhunya, yang dingin agak naik suhunya. Kan tadi campur tuh. Nah, kenapa dia bisa berubah suhunya menjadi sedang saja jadinya ya? Kenapa? Saudara, apapun yang terpikirkan di pikirannya nggak apa-apa, karena ini nanti ya, kalau kita nanti ada hitungan, ada persamaannya, itu terkait dengan pelajaran matematika, nanti ada hitungannya. Kemudian kenapa terjadinya panas, apakah terjadi perpindahan sehingga dia
berubah suhunya, seperti cuaca kita kadang-kadang dingin, kadang panas, menghitung atau melihat kondisi cuaca atau iklim, dan juga hubungan dengan suhu, terkait juga dengan pembelajaran IPS. Jadi ada matematikanya, ada IPS-nya, ada fisikanya, ada IPA-nya sekarang yang kita lakukan percobaan. Nah, di pembelajaran ini bukan hanya soal yang pas ujian saja yang diberikan tanggung jawab, tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu mau minum air teh kan panas nih, mau tergesa-gesa ke sekolah, panas banget airnya. Kemudian kamu kurangi airnya, tambahkan dengan air dingin sedikit supaya bisa diteguk, ya kan? Apa yang terjadi di sana? Kok bisa diteguk padahal pada awalnya tidak bisa diminum atau panas? Kenapa? Apa yang terjadi? Itu kan dalam kehidupan sehari-hari biasanya. Kenapa? Bapak-bapak, gimana pendapatnya? Kok bisa berubah? Terjadi apa? Ada perpindahan panasnya atau suhunya? Bagaimana? Gimana? Apa? Ya, terjadi perubahan suhunya. Oke, karena sudah bercampur, ada aliran atau perpindahan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya, tepuk tangan untuk Alia. Salah tidak apa-apa, berarti ada perpindahan dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itulah yang disebut dengan materi kita hari ini apa? Kalor. Apa tujuan pembelajarannya nanti? Tujuannya adalah anak ibu memahami apa itu kalor, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa menghitung kalor yang dibutuhkan nanti dalam soal, bisa menghitung dengan menggunakan rumus. Ya, sekarang coba perhatikan videonya di depan, buka buku, tulis judulnya kalor dan penerapannya. Di awal video tadi kita sudah lihat ya, pemanasan saat mengelola berfungsi setiap warnanya. Padahal mesin sudah mengelola melakukan hal memegang warna saja. Teman-teman tahu nggak sih itu sama dengan aura? Aura apa itu? Pada tahun 1710 sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black mengatakan pengertian dari kalor sekaligus perbedaan antara suhu dan kalor. Ini seperti yang kita ketahui sebelumnya. Oke, boleh ditulis menurut Joseph Black, itu nama ilmuwannya pada tahun 1710
Jadi kalau merupakan sesuatu yang tidak dimulai yang panas, dia benar dingin. Sebenarnya walaupun suhu dan kalori merupakan besaran yang berbeda, kita kerjanya saling berhubungan nih. Jadi ketika ada suatu benda yang diberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik. Dan saat suatu benda kekurangan kalor, maka akibatnya adalah suhu bendanya menjadi rendah. Begitu teman-teman. Nah, dia mencontohkan di saat menjemur pakaian. Nah, lampunya mati. Kayak tadi dalam video dia mencontohkan di saat menjemur pakaian. Pakaian yang dijemur biasanya pakaian basah atau yang kering? Basah. Apa tujuannya dijemur pakaian? Ya, biar kering. Jadi apa yang membuat pakaian yang pertama basah jadi kering? Adanya apa? Adanya kenaikan suhu oleh apa? Iya, bagus. Oleh cahaya matahari. Berarti ada perpindahan kalor atau perpindahan panas dari mana ke mana? Dari sinar matahari ke baju, sehingga baju mengolah airnya dan baju menjadi kering. Nah, itulah yang disebut dengan kalor. Kemudian apa lagi contohnya? Misalnya anak ibu di rumah punya gelas plastik, ya, gelas plastik atau gelas, kemudian masukkan air panas. Apa yang terjadi dengan sisi luar gelas itu pas dipegang? Iya, panas. Berarti air yang suhunya panas tadi mengalirkan suhu yang tinggi tadi ke dinding gelas. Kalau terlalu panas, apa yang terjadi dengan gelas kaca? Pecah. Kenapa dia bisa pecah? Karena suhu yang tinggi tadi terjadi pemuaian terhadap gelas kaca yang sangat ekstrim. Yang di dalam cepat menguai, yang di luar belum, sehingga dia pecah. Nah, apa solusinya biasanya dalam kehidupan sehari-hari? Oh, supaya gelas ini tidak mudah pecah, di saat dimasukkan air panas, kamu biasakan masukkan apa? Masukkan apa? Ada nggak yang memasukkan sendok ke dalam gelas supaya dia tidak pecah? Tidak. Kalau tidak, bagaimana solusinya supaya gelas itu tidak pecah? Berarti gelas yang tipis ya. Kira-kira bagaimana solusinya? Yang pertama, setidaknya kamu masukkan air sedikit demi sedikit dulu. Ya, supaya dia tidak terlalu ekstrim panas yang diterima oleh gelas. Kemudian yang kedua, salah satunya biasa dengan cara memasukkan sendok stainless. Ya, jangan sendok plastik, mulai nanti plastiknya. Sendok stainless, yang besi stainless itu ya kan, masukkan ke dalam gelas, baru tuangkan air panas. Karena air panas ini akan memindahkan suhu panasnya tadi ke sendok dulu, baru ke gelasnya. Nah, gelasnya tidak pecah. Nah, nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi kalor. Cetakan ada satu orang ya. Coba dilihat. Kalau di halaman berapa itu? Di halaman kemarin suhu halaman berapa? Halaman 91. Sekarang kalau kalor halaman 91. Siapa yang minta izin keluar tadi 2 orang? Belum masuk? Dari mana Roma sama Alif? Dari? Tutup pintu nak. Halaman 91 ada kalor. Kemudian kita
pakai ya, bagus, kilogram ya. Satuannya adalah kilogram. Nah, nanti yang nomor 2 ada namanya kalor jenis ya. Kalau jenis sebelumnya C, kalor jenis besar sebelumnya C, satuannya kilogram, satuannya
4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Nah, kemudian lihat lagi soalnya. Sengaja ibu bikin seperti tabel ya, supaya anak ibu bisa tahu dulu simbolnya yang mana, nilainya berapa, satuannya apa. Kalau sudah paham nanti kota ini boleh kita tidak bikin lagi ya, kita tinggalkan, boleh kita langsung bikin tabelnya apa saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nomor 1, kita lihat nilai dan satuannya. Ada angka berapa di nomor 1 ini? Di dalam kalimat ini ada 2. 2 apa? 2 kilogram. Berarti ini 2 nilainya, kilogram adalah satuannya. Ini pelajaran kita di bab 2 kemarin kan? Besaran dan satuan. Ya, kita bikin nilainya di sini, di tengah. 2. Kemudian satuannya berapa? Apa satuannya? Kg atau kilogram. Lihat di keterangan tadi. Yang satuannya kilogram, apa simbolnya? Apa simbolnya? Angka huruf simbolnya untuk 2 kilogramnya apa? Kan ini rumusnya Q sama dengan F kali C kali delta T. F kan massa, C kalau jenis zat, delta T perubahan suhu. Kalau 2 kilogram, lihat yang kilogram itu simbolnya apa? Apa namanya? Yang diketahui? Massa. Bagus. Berarti massa itu simbolnya M. Paham sampai situ dulu? Paham ya? Berarti simbol massa adalah M, tulis M. Kalau takut lupa boleh tulis massa. Ya. M sama dengan 2 kg. Ada apa lagi nilainya selain 2 kg di sini? 20 derajat Celcius. Kita tulis 20. Kita tulis derajat Celciusnya di sini. 20 derajat Celcius. Apa lagi? Apa lagi? Iya, 50 derajat Celcius. Ada lagi? Apa? Lip? 4.200. Bagus. 4.200. Apa satuannya? Joule per kilogram derajat Celcius. Bacanya. J ini Joule, garis miring ini per kilogram derajat Celcius. Coba baca semuanya. Kilogram derajat Celcius. Derajat Celcius. Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau bacanya baca kilogram. Ya, jangan lagi bacanya. Kalau nulis ini semua tadi. Nah, sekarang gue tunjukin apa bacanya? Kilogram. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Kilogram. Kilogram. Derajat Celcius. 2, 20, 50, 4.200. Sekarang yang baru kita ketahui simbolnya adalah yang nilai 2 kg adalah F. Sekarang yang 20 ini ada derajat Celcius. Ada 2 derajat Celciusnya. Ada 20, ada 50. Ini kira-kira apa? Apa? T. Bagus. T. T-nya tadi kan ada 2. Ada T1, ada T2. Untuk delta T-nya, perubahan suhunya. Kira-kira yang mana T1-nya? 20. Ada yang awal. T2-nya yang mana? T2. 4.200 ini apa kira-kira ya simbolnya? Apa? Bagus. C. Ada M. Ada C. Sekarang pertanyaannya delta T. Dari mana kita mencari delta T? Karena di sini nggak dikasih rumus T1 atau T2, tapi delta T. Gimana caranya delta T tadi di keterangan? Di tulisannya tadi? Iya, perubahan suhu. Bagaimana cara carinya? Uji perubahan suhunya T2 dikurang T1. Ya, berarti yang dipakai adalah delta T. T2 dikurang 1 berarti 50 dikurang 20. Berapa? Delta T-nya 30 derajat Celcius.
C-nya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? 30. Oke, kali 30 derajat Celcius. Sekarang tugas kita adalah menghitung. Makanya gue bilang tadi ada matematikanya. Coba siapa yang nanti sampai pada hasil proyeksi ini 2 kali 4 terus kali 3. Udah ada yang ketemu hasilnya? Tuh. Mau dibantu bisa kali-kalinya? Bisa. Oke, Uji juga bisa. Udah berapa? Berapa dia? Berapa nak? 122.000. Nah, ditampung dulu ya. Si Revan 122.000. Ada lagi lain? 252.000. Ada lagi lain? Ini berakam di pertaniannya ya. Berapa? Coba semuanya. Dicari. Coba dicari. Pertanian itu matematikanya. Ya, coba dicari. Kalau nggak hafal kali-kalinya, coba pelan-pelan. Karena ini rumah dihitungan. Ya, wajib dihitung. Berapa? Belum ketemu. Nih, udah ketemu. Belum. Berapa, Pak? Oke, berarti yang 122 tadi batal? Salah ya? Oke, Revan aku sendiri ya. 122.000 salah, Bu. Jawabannya adalah 252.000. Sekarang coba lihat di keterangan tadi. Apa satuan kalor? Kalau ini kilogram satuannya. Ini derajat Celcius. Kalau untuk kalor apa satuannya? Kilo. Ya, bagus. Satuannya adalah Joule. Seperti itu mencari. 252. Jadi kendalanya kalau anda ibu gak hafal lagi, maka ya kalau itu kalau makan pagi gak meleset si Remat tadi ada 2. Iya, nanti itu memang harus hafal sudah ditulis. Nah, kalau anda ibu sudah tahu yang mana M, yang mana C, mana delta T-nya. Kalau M, yang penting kilogram di belakang. Berarti kilogram ini adalah massa. Oke. Nah, kalau ada 2, berarti itu untuk menghitung delta T. Hilangkan dia, itu delta T-nya. Kalau Joule per kilogram derajat Celcius berarti adalah C. Kalau jenisnya. Ya, ini kalori yang diperlukan Q. Kalau jenis zatnya adalah 4.200 untuk air. Kalau jenisnya 4.200. Nah, baru kalau udah tahu yang mana simbolnya, bagaimana cara menentukan nilai dan satuannya, sudah tahu rumusnya dan nilainya, baru kita nanti pakai tabel lagi kalau udah bisa apa ini. Jawaban misalnya diketahui M berapa? 2 kilogram. C-nya tadi apa? Belum jelas 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T dari T2 dikurang T1 tadi berapa? 30 derajat Celcius. Kan sudah nih. Yang sudah dihitung, yang sudah ditulis, yang sudah dicari delta T-nya ini sudah. Berarti sudah lengkap. Faktor-faktor untuk menghitung kalor. M-nya sudah ada, C-nya sudah ada, delta T-nya juga sudah dicari. Baru ditanya di bawahnya,
kunci kali jauh aktif. Nah, oke. Nah, ini lihat dulu dipandang-pandang. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Karena nanti soal yang kedua, nah, anak ibu mencari sendiri apa saja yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian tulis rumusnya dan hitungannya. Boleh cari teman 1 atau 2 orang untuk berdiskusi. Dulu masuk ya, contoh soal yang kedua. Boleh gabung mejanya, kalau terlalu jauh makanya kesini. Nah, cari teman. Kalau mau berdiskusi boleh cari temannya. Kalau mau sendiri, dia maunya sendiri tuh biar fokus. Boleh, kalau yang ragu, boleh. Yang penting bisa jawab soalnya. Kemudian kamu bisa mandiri, kamu sendiri jawab. Uji sendiri. Uji pilihannya sendiri. Eko, boleh gabung 3 orang boleh. Boleh. Revan gimana? Sendiri aja. Sama siapa? Pasti boleh. Sama siapa? Boleh. Sendiri. Sendiri. Tempat. Kamila. Sarah sama Ara. Ada yang pilih sendiri, ada yang mau berdiskusi, sudah cari investigasinya ya. Sudah selesai tuh? Sudah? Nah, yang tiga tolong ibu hapus papannya. Semuanya. Masih contoh soal ya, masih contoh. Kalau masih ragu boleh kayak tabel tadi. Kalau udah bisa boleh langsung. Kalau mau ditanya nanti bisa ya, nanti program kita lagi. Kalau ada yang lupa nanti ada. Udah, Alif, mana? Siap? Pena. Udah? Mana? Pena? Dari tadi mana nulisnya? Oh, habis tintanya. Oke, siap tahu. Ada yang mau nitip? Siap tahu habis tinta penanya. Kalau ada yang lain sudah habis, nih titip sama Bunda. Semuanya keluar. Oke. Ada lagi? Asbi? Asbi, Rokna juga. Wes? Sudah? Sudah? Yang bisa tinta pena. Nah, ini fenomena alam ya. Sering terjadi kayaknya ya. Habis tinta pena, nah terus tinta pena. Ingat gimana temannya? Oke. Nah, sampai nunggu si Angga ya, yang punya pena dulu. Ya, makanya kita harus sediakan alat tulis. Makanya Bu, ada alat tulisnya. Kalau satu kalau habis kan terkenalan kita. Nah, kalau bisa 2 sediakan. Sampai aja. Nomor 2. Coba lihat teman-temannya dulu. Si Angga. Nomor 2. Apa yang bunyi dong?
40 derajat Celcius. Jika kalor jenis air salah. Ibu lagi ya, kalau banyak negara. Jika kalor jenis air 4.200. Jika kalor jenis air, hati-hati, 4.200 sama dengan tadi 4.200. Jika kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius sama dengan yang tadi. Gimana, ada masalah? Udah, pakai pena yang ada dulu. Kasih pena temannya ya. Titip tadi. Nah, kan mengganggu jadinya. Ya, mengganggu pembelajaran. Nah, lain kali penanya tolong dicadangkan. Ya, kalau sudah sedikit, bawa pena. Membeli tadi satu, namanya pembelajaran. Udah kan? Oke. Nah, silakan duduk. Apa masalah lagi? Harganya berapa penanya? 2.000. Nah, tuh. Mana lagi? Lain kali, ya. Kalau pena pada awal dibeli, ya. Kalau pembelajaran, kalau lain kali tidak terulang lagi seperti ini. Nah, itu hanya ulangi satu kali saja soalnya lagi. Yang udah punya pena, ya. Yang sudah tulis soalnya tadi boleh lanjutkan. Nah, satu kali saja dengan baik. Tentukan kalor yang diperlukan. Tolong tutup pintunya sih, yo. Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan sama dengan nomor 1 tadi ya, mirip, untuk menaikkan suhu 2 kg air. Dari 10 derajat Celcius 2 kg air dari 10 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius sama dengan nomor 1 tadi kalor jenisnya. Kalau jenis air sama ya. Ya soal 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, ini penyelesaiannya diketahui saja dulu. Kalau masih ragu boleh bikin tabel kayak tadi, boleh. Penting nanti belajar lancar. Siapa yang udah ketemu? Lepas di mana? Diketahui saja dulu. Diketahuinya berapa angka nilai yang sudah diketahui. Mungkin simbolnya, nilainya, simbolnya. Ini dulu kalau di soalnya masak, simbolnya kan? Nah, kalau suhu simbolnya T. Nah, cari delta T-nya langsung boleh. T1, T2 aja dulu boleh. C kalau jenis 4.200. Ya, tadi. Tapi kalah.
udah penanya ya. Sediakan pena cadangan. Ini ya udah. Bapak gimana? Nih nomor Pak. Atau Alif. Udah. Harap. Sama. Ada soal dulu. Dua kali ulangi soalnya. Jalan. Jalan. Nanti udah lanjut. Yang tabel sampai cepat ya. Seperti tabel yang pertama, langkah yang pertama, banyak udah beberapa yang sudah membuatnya. Nah, nih udah cepatnya. Tidak. Nah. Sekali Bu. Apa? Ya, dikalikan. Rumusnya kan dikalikan. I sama dengan M kali C kali delta T. I kan kalor, yang ditanyakan kalor yang diperlukan. M-nya massa ada di soalnya. C-nya kalau jenis zat cair, nggak ada di soalnya. T1, T2 udah ada nomor dah. Oke, si Puji udah ya. Nah, tolong tulis depan dulu Puji. Untuk soal nomor 2. Diketahui, langsung diketahui. Soalnya diketahui. Ini nomor 2. Diketahui. Ada kendala enggak? Bu, saya nggak bisa nih. Tapi kalau dibilang Bu, saya nggak bisa kali-kali ya. Begitu, Bapak kali-kali ya. Di matematika ditegaskan nanti. Iya. Terus sini, boleh Bapak. Ditegaskan nanti nggak usah ditolong. Kali-kalinya gini. Nah, harusnya tidak disuruh apa harus hafal. Nilai langsung ya. Yang udah siap. Yang belum boleh lihat di depan. Nih, cek. Bagus. Udah. Lagi, udah. Sebentar aja. Nih. Itu punya. Sebelum si Puji di depan selesai, ada yang udah? Nih, tuh, ini ya. Satunya dulu. Terus. Ada lagi Revan gimana ceritamu? Angga? Skrip belum? Masih dalam proses perjalanan. Mana ya? Belum lagi ya. Nih, tapi ini ya. Sama enggak? Ada yang bilang terlalu mudah. Nah, ini terlalu mudah katanya. Lagi yang lain berpikir keras ya. Karena mungkin simbolnya lagi mikir-mikir. Nilai sesuai pertanyaannya apa lagi? Nih, ternyata hasilnya sama dengan nomor 1. Kenapa ya? M-nya sama tadi gue kasih 2 kg supaya mudah. C-nya untuk zat cair sama kali 1200. Suhunya dari 10 ke 40 sekarang. Tadi kan dari 20 ke 50. Delta T-nya berarti kan 30. Sekarang 10 ke 40 berarti delta T-nya juga 30 derajat. Dikalikan sama jadinya dengan nomor 1. Ada yang tidak paham?
artinya. Ada yang masih bingung? Ya. Ya, Lip. Yang mana ada simbolnya, Lip? Simbolnya, Bu. Iya, simbolnya. Kalau simbolnya, kamu lihat soal dan kemudian perhatikan lagi di keterangan yang di tulisan awal tadi. Ya, kalau lupa nggak apa-apa, pelan-pelan diingat. I adalah kalor. Buka, coba sama-sama. I kalor. I kalor. M massa. M massa. C kalor jenis zat. C kalor jenis zat. Delta T perubahan suhu. Delta T perubahan suhu. Itu adalah simbolnya, kalian juga keterangannya. Ki. Ki massa. Ki. Ki. M. Massa. C. C. Iya. C kalor jenis zat. Ini apa panjang? Ulang. C kalor jenis zat. C kalor jenis zat. Delta T perubahan suhu. Ibu ulangi ya, nanti langsung ke rumusnya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ibu ulang. Q M Massa. C delta T. Rumus kalor Q sama dengan C kali delta T. Rumus kalor Q sama dengan M kali C kali delta T. Ulangi. Rumus kalor Q sama dengan Ibu ulangi. Rumus kalor Q sama dengan seperti itu ya. Nah, itu cukup 2 soal. Nanti diulang-ulang di rumah supaya kita tahu yang mana simbolnya, bagaimana cara mencarinya, apa rumusnya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan rumusnya apa, kalornya apa? Bisa? Kalor adalah perpindahan suhu dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Kemudian kalor rumus Q sama dengan kali iya uji. Kemudian penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari seperti air tadi ya, kita campurkan jadi dingin. Seperti oven, kompor yang kita taruh di kita hidupkan gas, apinya kemudian kompor menjadi panas, air di dalam bentuk juga menjadi panas. Seperti itulah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dah, coba anak ibu perhatikan lagi kembali ke ibu. Nah, ulangi materi kalor di rumah. Kalau kita sungguh kalor, nanti baca lagi tentang pemuaian. Kalau kamu nggak buka di rumah, walaupun udah hafal di dalam di kelas, Alif bisa dengar ibu? Nah, bisa tenang dulu. Bisa tenang dulu. Ya, jadi diulang di rumah. Kalau kemudian hitungannya, kalau ada yang merasa perlu ditanyakan, tanyakan besoknya. Ya. Nah, sekarang ibu tanya lagi, Ki apa? M Massa. C Jenis zat. delta T. Perubahan suhu. Oke. Apa rumus kalor Ki sama dengan? Ada kesulitan mencarinya tadi? Banyak. Apa kesulitannya? Kali-kali. Nah, itu harus dihafal di rumah. Ingat. Rumusnya dihafal juga ya. Keterangan besok. Untuk ya. Besok baca untuk materi selanjutnya adalah tentang pemuaian. Ya, untuk hari ini cukup. Terima kasih atas kerjasama anak ibu. Ya, wakili dengan banyak maaf. Sama-sama kita baca alhamdulillah. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.